Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراد منهما
تشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Para ibu, hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Yaitu, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kemiskinan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya. Dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.
Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan serta keberkahan di dalam umur kita dan bisa berjumpa lagi dalam bulan suci Ramadan. Dan setiap bulan suci Ramadan, Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan program Gema Ramadan. Yang mana kita telah mendatangkan banyak ya, ada kori, kemudian sari tilawah, dan juga guru yang akan menyampaikan ceramah agama. Dan hari ini kita telah kedatangan Ibu Yusnita Kartini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini hari keberapa nih Bang? Hari ini hari 28. Ke-20. Lagi. Parah. Sudah kita bentakbiran. Jangan pacar. Jangan pacar. Karena lah dapat hadiah ya lah. Bujur. Kalau kekanakan ya lah. Iya, ada dapat hadiah. Pokoknya aja harus full. Ini aja Bapak puasa karena dapat PS. Sama bener iya, kamu lakian dong. Kalau udah ke 28 pecah sehari kada jadi ya Bang? Iya, kada jadi. Iya, dapat sticknya aja enak. Alhamdulillah Ibu, kami ucapkan terima kasih telah berhadir di program Gema Ramadan ini. Dan Ibu ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana Bu kabarnya? Bisa menjalani puasa hingga ke 28 hari ini Bu? Alhamdulillah. Lancar Bu ya? Lancar. Alhamdulillah. Kada ada pacar kalau Bu. Karena ada dapat hadiah juga Bu. Dapat hadiah apa kata Teh? Alhamdulillah Ibu. Kalau biasanya ada Ustadz yang ceramah agama tentang puasa, zakat, dan juga Idul Fitri. Hari ini Ibu Hari-hari dari dinas- kemarin ada juga ya lah dari dokter, iya, dokter. membahas tentang menu berbuka puasa, menu sahur dan berbuka puasa. Ada Dan yang dari BNN. BNN ada juga, kemudian dari Disop. Disup ya, nanti Disup ya, yang hari raya ya. Iya. Oke. Dan tentunya kalau dari Dinas Kesehatan kita akan membahas temanya tentang kesehatan. Iya, Jadi tema kita pada hari ini adalah sehat saat dan setelah Idul Idul Fitri. Fitri. Ini Nah. sangat penting ya Bang ya, Bujur. karena kalau kita saat puasa kemudian adaptasi lagi di saat Idul Fitri. Ini apa masa transisi? Masa transisi. Nah. Apalagi di saat puasa kan badan kita sudah istirahat ya kan. Dan Sudah terbiasa puasa, Iya. terus apa anukan dengan aktivitas seperti Iya. apa sedia kala gitu Iya. kayak sudah ada puasa dan Setelah ditambah Idul Fitri, makan-makan. Iya, betul. Apa nih? buka ya. Bukan buka. Ini apa Lebaran. Lebaran ya, kalau Lebaran tentunya kita akan diperkaya dengan kuliner Bang. Iya. Nah, jadi itu Kuliner dan kolesterol. Betul sekali. Dan maka oleh sebab itu hari ini kita akan membahas tentang sehat saat puasa dan setelah Idul Idul Fitri. Fitri. Oke, Ibu, kami persilahkan untuk menyampaikan tema pada hari ini, Bu. Ya, terima kasih. Tinggi sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari Dinas Kesehatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangannya Siap, untuk sama-sama, mengisi Ibu. acara Gema Ramadan Gema TV, Ramadan. Gema Ramadan kesempatan hari ini.
Dan sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita diberi kesehatan untuk bisa bertemu dan mengisi acara pada kesempatan hari ini. Tidak terasa ya kita melalui puasa sudah ke 28 hampir sebulan sudah. Sebulan kita puasa. Sehari lagi kita hari raya. Nah, jadi untuk menyikapi itu agar kita selalu sehat, baik itu saat hari raya dan sesudah hari raya, ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Biasanya hari raya itu kita disambut dengan makanan-makanan ya. Makanan-makanan seperti ketupat, soto, kemudian opor ayam, yang semuanya itu mengandung tinggi lemak, tinggi kolesterol. Nah, kemudian juga kita biasanya membuat kue-kue kering yang tentunya juga tinggi lemak, banyak mengandung gula. Nah, semua itu disajikan pada saat Lebaran karena kita merayakan hari kemenangan di saat Lebaran. Ya. Untuk mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu agar tubuh kita tetap sehat tentunya harus dibatasi. Nah, bagaimana cara membatasinya? Ada beberapa tips yang mungkin kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, tips yang harus kita lakukan agar tubuh kita tetap terjaga dan sehat, batasi konsumsi kue yang kering, kue-kue kering seperti nastar ya, Bu? Iya, nastar, ya itu dibatasi, jangan terlalu banyak. Nah, maka itu yang nyaman. Iya, paling itu wajib ya bila hari raya nastar. Wajib ada biasanya di hari raya. Ya. Nah, nastar seperti kue-kue bulu, nah itu mengandung banyak lemak, karena sebagian besar terbuat dari mentega telur, karena itu mengandung tinggi lemak. Nah, sebaiknya makanan itu dibatasi. Nah, atau paling tidak kita memakan makanan itu setelah memakan makanan utama. Ya, makanan utama itu misalnya kita makanan lengkap, yang ada nasi, lauk sayur buah, itu yang disebut dengan makanan utama. Jadi setelah kita makan makanan utama, maka kita boleh memakan makanan yang kue-kue kering tadi yang cenderung tinggi mengandung lemak. Kemudian kita setelah membatasi makanan-makanan yang tinggi lemak, makanan-makanan yang mengandung gula tinggi. Nah, misalnya makanan yang tinggi lemak juga kita biasanya disuguhi makanan ketupat. Ketupat sebaiknya kita mengkonsumsi ketupat itu ketupat kandangan jadi kita masihlah. Nah, ketupat kandangan pilihlah santannya yang tidak terlalu lemak, tidak mengandung lemak yang kental. Nah, kalau mau ambil tuh ini tuh jangan di atasnya aja. Iya. Bujarlah, Bu. Biasanya nah aja Ya. anak yang lamaknya aja di atasnya dia. Itu perlu dihindari, Bu. Iya, hindari sedikit. Nah, tidak dimakan sama sekali juga, tapi dibatasi. Iya, betul. Ya. Karena ini kesempatan kita kan di hari raya kita makan makanan yang enak sekali. Jadi ini kenapa jadi dihindari, dibatasi, karena kalau terlalu banyak itu akan meningkatkan kolesterol di dalam tubuh kita. Nah, kemudian juga mengganggu pencernaan dan juga dalam waktu singkat bisa menaikkan tekanan darah karena terlalu banyak yang mengandung lemak. Nah, kemudian yang ketiga, perbanyak konsumsi air putih. Ya. Karena konsumsi air putih ini sebagai kendaraan untuk mengeluarkan limbah-limbah racun di dalam tubuh. Itu salah satu fungsi dari air putih. Dan air putih ini juga untuk membawa nutrisi, zat gizi di dalam tubuh untuk diedarkan ke seluruh tubuh menjadi lancar. Nah, jadi penting untuk mengonsumsi air putih. Jadi kalau mengonsumsi air putih itu minimal 2 liter sehari. Minimal 2 liter sehari, ya. Sekitar 8 gelas. Oke, kalau diukur secara gelas itu 8 gelas ya. Kalau nya dibilang 2 liter mungkin kita nih ini nggak bisa mengira-ngira nih Bu ya. 8 gelas ya Bu ya sehari. 8 gelas sehari. Nah, itu gelas standar tapi lah. Gelas jangan gelas yang ini itu cukup sudah Bu. Tapi minum sekali. 8 gelas. Iya, betul. Diatur lah minumnya. Misalnya pagi kita minum 1 gelas, kemudian di jam 1 jam kemudian 1 gelas. Jadi 1 hari itu jumlahnya 8 gelas sehari. Tapi itu kalau sudah hari raya. Kalau pas puasa jangan pagi siang. Iya, 8 kali boleh tapi
jangan pas berpuasa ya. Jangan siang. Jangan siang, kalau siang batal boleh. Kemudian yang keempat, tips yang bagus juga kita perbanyak makan sayur dan buah. Nah, karena di dalam sayur dan buah itu mengandung vitamin dan mineral yang sangat baik untuk kesehatan kita. Juga di dalam sayur dan buah itu mengandung serat. Nah, serat inilah yang membuat kita kalau makan itu lebih cepat kenyang. Serat lebih cepat kenyang sehingga kita membatasi untuk makanan-makanan yang berlebihan. Karena sudah memakan makanan buah yang tinggi serat tadi. Betul. Sehingga kita bisa menghindari berat badan yang berlebih. Kemudian kalau bisa kita mengkonsumsi nasi dengan beras merah. Nah, beras merah juga mengandung tinggi serat. Nah, jadi kalau kita mengkonsumsi nasi dari beras merah, kenyangnya lebih lama dan seratnya lebih tinggi, sehingga kita tidak terlalu banyak mengkonsumsi nasinya. Dan ini menghindari untuk kenaikan berat badan. Kemudian lakukan puasa sunnah. Biasanya kita setelah puasa kan kita melakukan puasa sunnah, puasa 6 jadi puasa 6 gitu. Nah, kenapa puasa sunnah itu bagus? Karena ini dalam rangka menyesuaikan keadaan. Yang biasanya kita kan puasa itu 1 bulan puasa setiap hari. Kalau kita tidak secara pelan-pelan menyesuaikan dengan keadaan sekarang kan nanti terkejut tubuh kita. Jadi lakukanlah puasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal, itu lebih bagus. Kemudian yang seterusnya kembali kita ke makan normal setelah Lebaran. Setelah Lebaran kita makan normal lagi nih, 3 kali sehari ya kalau makan. Nah, kalau puasa kita cuma makan di sahur dan buka puasa. Nah, setelah Lebaran kita kembali ke makan yang seperti biasa. Nah, makan yang seperti biasa ini jangan lupa kita mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu sebenarnya ada 4. Kalau di Departemen Kesehatan di Dinas Kesehatan kami ada 4 pilar dalam istilah gizi seimbang. 4 pilar itu maksudnya 4 macam yang perlu kita pedomani. Yang pertama, konsumsi makanan dengan beraneka ragam. Jadi makanan beraneka ragam itu maksudnya makanan itu bermacam-macam, tidak satu macam saja. Karena bahan makanan itu tidak ada satupun jenis bahan makanan yang mengandung semua zat gizi. Nah, makanya harus dimakan, dikonsumsi bermacam-macam bahan makanan yang kita konsumsi. Misal kita makan nasi. Nah, makan nasi itu mengandung karbohidrat, tetapi rendah protein dan vitamin dan mineral rendah. Nah, makanya nasi harus dibarengi dengan ikan. Dibarengi, Bu, ya? Dibarengi dengan ikan, ditambahi dengan ikan, kemudian ditambah lagi dengan sayur, dengan buah, sehingga zat gizi yang terdapat tadi dapat memenuhi kebutuhan tubuh kita. Terpenuhi bertahap. Jadi harus bermacam-macam atau beraneka ragam. Kemudian setelah beraneka ragam tadi, kita perhatikan lagi porsi pada saat kita makan. Nah, untuk makan porsi karbohidrat kita makan kan ada zat gizi yang namanya karbohidrat. Untuk kebutuhan tubuh kita ada zat gizi yang namanya karbohidrat, kemudian ada protein, kemudian ada vitamin dan mineral, dan ada air. Nah, itu zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, untuk sumber karbohidrat yang harus kita konsumsi takarannya, kalau di kesehatan itu istilahnya isi piringku. Isi piringku itu dimaksudkan bahwa kita sekali makan dalam satu piring itu ada bagian-bagiannya. Nah, untuk satu piring itu kita supaya lebih mudah kita bagi 2, satu piring kita bagi 2. Setengah piring itu terdiri dari 3/4 makanan pokok. Makanan pokok kita nasi ya. Nah, jadi 3/4 dari setengah piring tadi nasi. Nah, kemudian sepertiganya lauk. Nah, itu separuh dari piring. Kemudian separuhnya lagi. Nah, 3/4 itu berisi sayur dan sepertiganya berisi buah. Nah, jadi itu komposisi setiap kita kali makan, setiap makan. Nah, jadi kalau kita menerapkan komposisi seperti itu, kita insya Allah akan sehat. Karena semua zat gizi yang terkandung yang dibutuhkan oleh tubuh sudah dapat kita konsumsi. Seimbang, Bu, ya? Seimbang, ya, gizi seimbang. Itu porsi-porsinya. Kemudian
Setelah itu perlu juga kita membatasi untuk konsumsi gula. Nah, gula jangan terlalu banyak dalam setiap harinya. Itu dibatasi sekitar 4 sendok makan dalam sehari, jangan lebih. Karena kalau terlalu banyak kita mengonsumsi gula, itu bisa meningkatkan kadar gula di dalam darah. Nah, akan mengakibatkan penyakit yang namanya diabetes. Iya, diabetes mellitus. Untuk garam juga dibatasi, satu harinya itu 1 sendok teh. Takarannya 1 sendok teh. Ya. 1 sendok teh itu bukan garam yang kita makan, tapi terkandung di dalam makanan harga kita. Ya, ngipung uyahnya aja ya. Gula 4 sendok. Tapi tetap aja makan pisang keju, sama ya maksudnya tuh gulanya di dalam kandungan makanan. Iya, di dalam kandungan makanan itu bukan makan gula yang Aku udah makan gula aja, udah semua aja. Tapi kandungannya. Iya, kandungannya. Tapi makan nggak dibayarin. Oke. Jadi untuk minyak, minyak itu takarannya 1 sendok makan. Nah, itu pun terkandung di dalam makanan. Misalnya kita menggoreng ikan, tidak ada tuh kandungan minyak di dalam makanan kita, bukan minum minyak. Ya, itu tadilah. Kemudian yang selanjutnya untuk 4 gelar tadi ada melakukan aktivitas fisik. Nah, yang kedua kita melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini penting untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan. Makanan yang kita makan itu harus dikeluarkan untuk menjadi tenaga. Jadi kita keluarkan melalui aktivitas fisik. Aktivitas fisik termasuk juga dengan olahraga. Nah, olahraga secara teratur itu seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali untuk sehat untuk tubuh kita. Kemudian aktivitas fisik lainnya misalnya kita melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, itu termasuk aktivitas fisik, menyapu, Bedet tapas, gunting ini, kambang. Nyiram tanaman, itu aktivitas fisik. Lain dengan kita tidur-tiduran terus setiap hari, nah itu tidak ada aktivitas fisik. Itu jadi tidak itu termasuk tidak aktivitas fisik. Aktivitas fisik gitu. Kemudian yang ketiga menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, jadi kita harus menerapkan pola hidup bersih, di lingkungan kita bersih. Nah, setiap saat kita membersihkan lingkungan, membuang sampah di tempatnya, mencuci tangan sebelum melakukan sesuatu dan setelah melakukan sesuatu. Nah, itu perilaku hidup bersih, tetap bersih. Karena penting perilaku hidup bersih ini untuk menjaga jangan sampai kita terkena bermacam-macam penyakit yang sifatnya menular. Nah, harus dibersihkan dengan cuci tangan pakai sabun, dengan air bersih. Perilaku hidup bersih. Kemudian yang keempat menjaga berat badan ideal. Nah, itu. Itu yang sulit ya. Sulit. Untuk ulun sulit menemukan. Jadi kalau menjaga berat badan ideal itu kita harus menimbang berat badan. Supaya tahu kan berat badan kita berapa. Nah, kita timbang paling tidak 1 bulan sekali. Ternyata berat badan kita naik. Nah, apa nih kira-kira permasalahannya? Mungkin kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan karbohidrat yang manis-manis. Nah, maka kita bisa mengontrol. Kita kurangilah makanan-makanan yang manis, yang mengandung kalori. Lu takutan, Bang. Betimbang lah. Takutan. Naik terus. Jangan nyampe kurang ya kalau. Naik terus aja ya, aduh makan mulang namanya. Memikirkan aduh sakitnya aja. Makan Jadi sakit tuh tadi makan mulang. Jadi yang dilemak. Jadi kalau kita mempertahankan berat badan normal, biasanya orang dengan berat badan ideal itu akan sehat, sehat sampai dia tua. Karena kalau berat badan berlebih itu biasanya menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan. Nah, kalau dibiarkan bisa nanti tinggi kolesterol, kemudian asam urat, kencing manis, darah tinggi itu dicetuskan dari berat badan yang berlebih. Jadi kalau mau berat badan ideal, paling tidak mengatur makanan dengan gizi seimbang tadi, kemudian aktivitas fisik, menimbang berat badan, kira-kira ideal tidak nih beratnya. Ada sebenarnya perhitungan untuk berat badan ideal. Kalau di Dinas Kesehatan itu yang namanya IMT, Indeks Massa Tubuh. Itu ada rumusnya, mencarinya. Rumusnya itu berat badan dibagi tinggi badan kita, dikuadratkan. Nah, itu akan ada hasil nanti. Nah, kalaunya berat badannya tadi hasilnya itu kurang dari 17, nah itu berarti dia kurus. Nah,
termasuk dari kurus. Kemudian kalau hasilnya tadi 17 sampai 18,4 itu kurusnya tingkat ringan. Nah, kalau kurang dari 17 tadi tingkat berat kurusnya sudah nih, artinya kekurangan gizi. Krempeng bener. Krempeng. Kekurangan gizi. Nah, kalau kurang gizi itu lain lagi. Porsi makanannya harus ditambah. Ya, kalorinya harus ditambah, proteinnya harus ditambah, tinggi kalori, tinggi protein untuk menormalkan berat badannya. Nah, yang normal itu yang bagusnya antara 18,5 sampai 25 hasil dari penelitian. Berarti lebih itu ada Lebih normal. dari itu berarti obesitas. Obesitas. Ya, kelebihan berat badan lebih daripada 25, gemuk kelebihan berat badan. Jadi Bu Hanfian bisa nanti hitung sendiri kira-kira di kisaran mana nih. Kelebihan berat badan normal atau kurus. Kira-kira berapa ya? Karena ada porsi masing-masingnya loh ya. Atau tergantung tinggi badan. Kalau tingginya berapa, beratnya berapa. Nggak bisa dihitung secara pasti Bu ya. Ya, harus tahu dulu, kita hitung dulu beratnya, tinggi badannya berapa, kebutuhan kalorinya berapa, bisa dihitung nanti. Kebutuhan proteinnya berapa. Nah, itu untuk diet yang khusus. Untuk menentukan kebutuhan kalori, protein yang khusus itu kita perlu konseling yang secara pribadi. Secara umum bisa dengan gizi seimbang tadi, dengan takaran-takaran tadi bisa secara umum. Tapi kalau kita tidak konsul dengan bagian gizi, tidak apa-apa, kita ambil saja yang secara umum tadi untuk kenormalan berat badan kita. Kecuali bapak-bapak mau berat badan ideal. Harus seperti apa itu khusus ada konseling gizinya, konsultasi gizinya. Ya, dengan ahli gizi, bisa di puskesmas, bisa. Di puskes bisa? Ya, bisa di puskesmas. Nah, Bapak di puskesmas datang ke puskesmas silakan, kemudian konsultasi gizi supaya berat badannya bisa normal, ideal. Ya. Berarti kalau yang mau diet nih, para pemirsa SSTV ini bisa mendatangi puskesmas, petugas puskesmas, nutrisionisnya ada di situ. Tapi maaf Bu, ditanggung BPJS lah. Iya, ditanggung. Ditanggung lah. Ditanggung BPJS. Bebas pula datang yang tidak takut untuk dipungut biaya. Nah, BPJS. Gratis. Iya, oke. Nah, kemudian panduan yang lainnya tadi sudah beberapa, ada 4 pilar tadi ya, 4 pilar. Kemudian yang supaya lengkap lagi nih, supaya kita sehat itu mentaati jadwal makan. Nah, jadwal makan kita biasanya kan 3 kali sehari. Nah, kita taati itu. Misalnya ada jadwal makan sarapan pagi, ya kan? Kita harus sarapan pagi. Nah, sarapan pagi itu sebaiknya 2 sampai 3 jam setelah kita bangun tidur. Misalnya kita bangun tidur jam 5 ya. Jam 5. Nah, setelah 2 jam, jam 5 berarti jam 7. 2 sampai 3 jam, jam 7 sampai jam 8 kita sarapan pagi. Nah, kita mentaati itu aturan untuk jadwal. Kemudian yang kedua jadwalnya makan siang. Nah, makan siang ini 2 sampai 3 jam juga setelah snack. Snack kan biasanya jam 10, 9 ya. Antara pagi ke siang. Antara pagi ke siang kan. Jadi setelah snack tuh 2 sampai 3 jam. Jadi misalnya jam 10, 2 jamnya berarti jam 12 ya. Nah, jam 12 sampai jam 1 itu kita makan siang. Nah, itu aturannya. Kemudian makan malam. Nah, makan malam ini pun setelah snack sore 2 sampai 3 jam. Karena 2 sampai 3 jam itu lambung kita mulai sudah kosong nih, mulai perlu diisi makanan. Nah, makanya kita harus makan setelah 2 sampai 3 jam di snack. Kemudian makan malam itu sebaiknya jangan sampai kita makan mau tidur. Pada baik boleh? Tidak bagus karena makanan itu setelah kita makan misalnya kita langsung tidur, pencernaannya belum sempurna lagi. Nah, jadi dibawa tidur. Itu keseringan sangat sering, masalahnya habis makan, kekenyangan, tidur. Nah, itu yang penyakit, itu penyakitnya boleh. Itu akan menyebabkan penyakit karena prosesnya itu tadi belum selesai proses pencernaan di dalam tubuhnya setelah kita makan malam tadi. Nah, sebaiknya kita misalnya makan jam setelah maghrib misalnya jam 7 atau jam 8. Nah, 2 jam setelah itu baru kita tidur, sekitar jam 10 lah kita tidur. Kalau jam 8 makan misalnya atau jam 7, 8, 9, jam 9 atau jam 10 baru kita tidur setelah pencernaannya sudah selesai. Dan sebelum kita tidur kita baik juga kalau mau minum air putih. Nah, karena pada saat kita tidur
darah itu mengental. Nah, mengental kalau kita tidak minum nanti akan mengganggu kesehatan kita. Darah kita mengental, kalau kita minum dulu, nah darahnya akan mencair sedikit. Nah, tidak terlalu kental. Nah, ini penting pada saat kita nanti bangun tidur karena darah kita tidak terlalu kental karena tadi kita minum sebelum tidur. Itu menghindari supaya kita jangan pusing pada saat tidur. Pada saat bangun tidur kita tidak terasa pusing, segar, karena kebutuhan cairan kita terpenuhi, tercukupi. Sebelum tidur tadi kita sudah minum banyu air putih. Kemudian pada saat makan kita mengunyah itu secara perlahan. Jangan cepat-cepat nih mau selesai makan cepat-cepat misalnya. Mengunyah secara perlahan. Mengunyah ini dimaksudkan untuk menghancurkan makanan-makanan yang kita makan. Karena ini penting untuk memperlancar pencernaan di dalam lambung kita. Dikunyah dulu di mulut, dikunyah kemudian baru kita telan. Jangan sampai orang tuh langsung ditelan, tidak dikunyah. Sekali kunyah, 2 kunyah langsung. Enak lekas kenyang. Kalau normalnya itu paling tidak 30 lah kunyahannya. Ini apa kayak sunah? Iya. 30 kali kunyahan. Tapi biasanya kalau laki-laki itu cepat makannya lah daripada perempuan. Karena anak lekas kenyang tadi. Apalagi ada di sasahabang. Kababang ya, langsung taguk. Jadi kalau kita mengunyah itu cukup lama itu akan memberikan rasa kenyang lebih lama. Karena memberikan waktu kepada tubuh kita untuk memproses pencernaan di dalam tubuh. Ada juga waktunya kalau kita langsung makan, langsung telan itu lambung kita itu belum selesai untuk proses pencernaannya. Jadi itu bisa mengganggu kesehatan kita. Mungkin itu dulu yang bisa Un sampaikan. Terima kasih banyak Ibu. Banyak sudah yang dijelaskan Ibu tadi tentang kesehatan saat dan setelah Idul Fitri. Karena ini menjadi perhatian kita yang sangat penting. Karena di hari raya ini kan waktunya ngumpul-ngumpul, silaturahmi, dan makanya juga dinamai dengan hari kemenangan. Setelah kita selesai full beribadah selama sebulan penuh, itulah waktunya kita untuk makan-makan dan bersilaturahmi. Tapi juga perlu diperhatikan kesehatannya, Bu ya. Banyak tadi mulai dari gizinya, nutrisinya, porsi makannya, makan apa. Kemudian waktunya. Hingga aktivitas olahraga yang harus kita lakukan setelah kita makan-makan itu ya, untuk bisa membakar kalori yang telah kita konsumsi. Nah ini ada pertanyaan nih Bu. Yang pertama, setelah Lebaran itu kan biasanya banyak lah kita mengalami keluhan penyakit yang mengganggu lah. Mungkin kayak sakit tenggorokan, kolesterol meningkat, sakit dulu. Kencang. Nah, asam urat, gula darah meningkat. Nah, itu tuh bagaimana nih Bu caranya agar itu tidak terjadi di hari raya? Karena kan sangat-sangat mengganggu kalau hari raya asam urat naik ya kan. Waduh. Apalagi biasanya kalau di keluarga aku ini di rumah sudah ada makanan, kita ke tetangga-tetangga aja. Nah, di tetangga ini makannya sama, yang berlemak-lemaknya. Berapa rumah, berapa kali makan ya. Nah, itu bagaimana nih Bu menyikapinya Bu? Iya, kalaunya seperti itu kita makan ini semaunya nih, kira-kira lah semaunya apa yang ada kita makan. Nah, itu memang mengganggu kesehatan kita. Jadi sebaiknya kita batasi. Nah, kira-kira nih kita sudah makan 1 piring ketupat. Nah, jadi ketika kita berkunjung ke tetangga, disuguhi lagi ketupat, nah bisa kita mungkin sulit menolak ya. Nah, makannya ya sedikit aja, misalnya cukup 1 biji ketupat aja. Nah, kita batasi, jangan sampai kita semau-maunya perut kekenyangan misalnya mengonsumsi ketupat. Nah, ketupat ini kan banyak mengandung lemak nih. Lemaknya itu nanti akan menimbulkan tinggi kolesterol. Nah, kolesterol, kemudian tensinya bisa juga tinggi, hipertensi. Nah, kemudian karena tinggi lemak juga nih. Nah, kalau sudah ada faktor asam uratnya tinggi, nah asam uratnya juga bisa. Nah, ini. Kemudian kalau ada tenggorokan misalnya nih, tenggorokan rasa kering, sakit. Nah, itu
yang minuman manis yang terlalu dingin itu dibatasi juga. Nah, untuk menghindari permasalahan yang supaya yang tenggorokan sakit tadi bisa kita hindari. Jadi pada intinya kita membatasilah makanan-makanan yang mengganggu nantinya untuk kesehatan kita. Oke, berarti intinya boleh saja memakan apa yang kita suka, tapi jangan berlebihan Iya, Bu ya. Dibatasi. Dibatasi. Barit. Barit lah, barit sedikit lah, apalagi keluhannya banyak Bu ya. Iya. Apalagi Kita- sudah lama awak ya lah. Iya. Sudah nang begadang terus Iya, pulang. itu makin banyak aritannya. Kalaunya masih muda belum terasa efeknya Bu ya. Iya, Tapi belum kalau sudah terasa. mulai Berumur. bertambah usia baru kerasa Iya. Bu ya. Oke. Apalagi sudah 60 tahun. Nah, Aduh, kerasa tuh efek-efek dari apa yang kita konsumsi saat muda ya. Oke, dari Abang nih. Nah, ulun hendak bertakon. Kan Pian tadi ada menjelaskan apa idealnya minum per hari itu kan 2 liter. Iya, 2 Nah, liter kalau sehari. semisal lebih Bang Bu, ya, Pak? Oh iya, kalau misalnya lebih Apakah bahaya atau bagus-bagus aja kayak gitu? itu bisa menyebabkan yang namanya overhidrasi. Terlalu banyak cairan di dalam tubuh. Nah, overnya itu berisiko mengganggu keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Nah, jadi sebaiknya minum itu ya sesuai dengan takaran 2 liter sehari atau 8 gelas, kecuali aktivitas kita berlebih. Misalnya kita lagi olahraga nih, nah lagi olahraga itu kan banyak cairan yang keluar, keringat, nah bolehlah lebih daripada 2 liter. Umumnya di Sebaiknya kalau rumah-rumah aja. ya di rumah aja, Oh, jangan minum- terlalu banyak Minum yang juga. normal saja Ya. ya. Jangan berlebihan. Itu akan menurunkan kadar garam di dalam tubuh kita. Kadar garam karena terlalu banyak cairan yang masuk. Iya. Jadi overhidrasi ya. Overhidrasi. Oh, overhidrasi. Kalau kekurangan cairan bisa dehidrasi. Overhidrasi. Kalau yang Dehidrasi dan Kelebihan cairan. Iya. Nah, berarti kan baik juga mah kebanyakan minum ya. Nah, itu Berarti Itu terasa dasar nih. pasnya ya kalau 2 liter tuh 2 udah. liter. Ya. 2 liter Perut kita sehari. rasa kembung biasanya kan terlalu banyak cairan. Oke, terima kasih banyak Ibu Iya. atas pencerahan juga edukasinya tentang kesehatan saat hari raya dan setelah hari raya. Oke, itu banyak sekali tadi ya Bang ya. Pelajaran yang kita dapat. Ini kita sudah berapa hari lagi akan menghadapi hari raya. Jadi Menghadapi ketupat nih. menghadapi ketupat, apalagi Setelah mendengar ini kan berarti udah wanti-wanti nih iya, ya. bisa mengingatkan diri Bisa kita mengingatkan ya. diri kita. Oke, jadi kita bisa menjaga makanan kita, apa yang kita konsumsi di hari raya, dan kita bisa mempertahankan kesehatan kita untuk hari-hari selanjutnya. Sesudah lebaran. Iya, jangan hanya saat hari raya saja ya, setelah hari raya saja, tapi untuk berketerusan Iya, lah, bisa menjadi kebiasaan kita. Oke, hari ini ke-28, tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut hari raya Idul Fitri. Semoga kita terus bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami ucapkan sekali lagi kepada Ibu terima kasih telah berhadir Terima kasih, bersama Bu. kami Sama-sama, sebentar. terima kasih Iya, juga, sama Ibu. Sebentar lagi nih mau buka puasa ya. Iya. Paling Beberapa menit lagi ya? Mau setengah jam kayaknya. Setengah jam. Oke. Sudah ada pembukaan? Belum, mungkin kita nyari di sini ya. Oke. Oke, kami ucapkan kepada para pemirsa SSTV yang menyaksikan, selamat berbuka puasa, jangan lupa jaga terus kesehatannya. Saya Muhammad Kamil Syabani dan Bulan Gusti Muhammad Pagi. bersama Ibu Yusnita Kartini, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,